Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allah sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mahasyiral muslimin, jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat isya secara berjamaah. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa hampir 20 hari kita menikmati indahnya bulan Ramadan. Kurang lebih 10 hari lagi Ramadan akan berakhir meninggalkan kita. Maka oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amaliyah Ramadan di waktu-waktu yang lalu yang mungkin belum tuntas, belum sempurna kita laksanakan menjadi lebih baik lagi. Bisa mulai jadi 10 Ramadan yang akan datang, 10 hari Ramadan yang akan datang, itu adalah fase terakhir Ramadan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, diikuti oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ulama-ulama kita terdahulu, semakin mendekati akhir Ramadan semakin sedih perasaannya. Semakin mendekati Ramadan semakin takut kehilangan dengan Ramadan itu sendiri. Beda sama kita orang kebanyakan. Semakin Ramadan mau berakhir, semakin Lebaran sebentar lagi, kita semakin girang karena ingin menyambut Lebarannya. Gak peduli Ramadan mau berakhir apa enggak, yang penting saya pengen Lebaran dan pulang kampung. Kalau baginda Rasul, para sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi setelahnya, para ulama-ulama terdahulu menjelang Ramadan mereka bersedih. Takut kalau seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupannya, karena belum bisa mempersembahkan ibadah terbaiknya di bulan Ramadan. Maka baginda Rasul luar biasa. Idza dakhala al-asrul awakhir min Ramadan, diriwayatkan apabila telah masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, i'takafa, baginda Rasul memperbanyak i'tikaf di masjid. 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan yang tersisa, beliau habiskan di masjid untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjelang akhir-akhir
hayatnya menjelang kematian beliau, iktikafnya bukan lagi 10 hari, bahkan sampai 20 hari. Banyakkan di masjidnya, banyakkan ibadahnya. Beda sama orang zaman sekarang. 10 terakhir daripada Ramadan, iktikafnya bukan di masjid, iktikafnya di Blok M. Ada yang berangkat dari subuh pulang maghrib, tukang jualannya. Memanfaatkan momentum terakhir Ramadan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak hadir di masjid. Bahkan saya membaca sebuah riwayat seorang ulama bernama Imam Asy-Syaukani. Beliau itu luar biasa, ketika pasti masuk hari pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, dia berkemas mengisi perbekalannya. Setelah itu berangkat ke masjid. Berapa lama? Sebulan di masjidnya. Pulang-pulang ke rumah habis sholat Id. Dari mulai awal Ramadan pulang-pulang ke rumah habis sholat Idul Fitri. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Yang bisa begitu cuma Bang Bilal doang, Ustaz Aslani. Betul? Emang tinggalnya di sini. Kalau kita entar dulu, karena urusan kita banyak, keperluan kita banyak. Tapi ada lebih guru contoh yang sangat luar biasa, memfokuskan, mengkhususkan bulan Ramadan dengan ibadah. Bahkan baginda Rasul dalam riwayat selanjutnya dikatakan wa aiqaza ahlahu. Bukan hanya dirinya doang yang beriktikaf, bukan hanya dirinya doang yang qiyamul lail, bahkan dibangunkanlah keluarganya, dibangunkannya juga istri-istrinya di malam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk sama-sama bertahajud, bertaqarrub ila Allah. Jam 12 malam dibangunin istrinya. Ayo bangun, tahajud. Mau bareng-bareng boleh, mau sendirian boleh. Kita juga sering bangunan istri jam 12 malam. Tahu dah. Cuman urusannya nggak tahu dah tuh. Pokoknya besok-besok sebelum subuh basah aja rambutnya. Bangunnya sama, urusannya beda. Dan baginda Rasulullah SAW kalau sudah bertahajud, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tanggung-tanggung. Beliau sholat malamnya dalam sebuah riwayat dikatakan 1 rakaatnya saja bisa baca 4 surah. Surahnya nggak kayak kita. Kalau kita kan witir terakhir, pada rakaat yang terakhir itu paling 3 surah. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, surah Qul. Tapi baginda Rasul 4 surat yang dibaca. Yang pertama Al-Baqarah 287 ayat, 2 juz setengah. Selesai? Belum, lanjut dengan surat Ali Imran 200 ayat. Lanjut lagi dengan Al-Maidah dan seterusnya. 4 surat. Maka pantas baginda Rasul kalau sholat, saking lamanya berdiri, kakinya pada bengkak. Orang sini juga banyak betisnya pada bengkak. Asam urat. Buka puasa salah makan. Selesai mau sahur, itu beliau yang dosanya diampuni, yang dikatakan surga kuncinya berada di tangannya. Ibadahnya begitu luar biasa menjelang akhir Ramadan. Kita umatnya dosanya banyak, surga belum tentu, maksiat doyan,
malamnya kebluk. Boro-boro tahajud, sahurnya aja kesiangan. Wasyadda mi'zarahu, dia kencengkan ikat pinggangnya. Ada dua penafsirannya. Pertama, ibadahnya dikuatin. Yang kedua, mengencangkan ikat pinggang artinya menjauhi istrinya dulu. Nggak mau dekat-dekat sama istrinya dulu. Kenapa? Pengen fokus dengan ibadah. Maka 10 hari ke depan isi dengan semaksimal kemampuan ibadah yang kita bisa. Yang baca Qur'annya belum hatam, ayo ngebut hatamin. Yang duhanya masih jarang-jarang, ayo semangatin duhanya. Yang tahajudnya masih kurang, bangun paksain minimal 2 rakaat dalam semalam. Ramadan ini mau berakhir, mau ninggalin kita. Nggak ada bulan-bulan lain yang pahala ibadahnya dilipat gandakan seperti Ramadan. Ibarat orang dagang, ini lagi super bonus, promosi besar-besaran. Promosinya bukan 50%, bahkan sampai 90%. Menguntungkan luar biasa buat kita. Kalau Ramadan ini kita nggak manfaatin, bulan lain belum tentu kita bisa sekuat Ramadan ibadahnya. Ramadan memang hawanya itu ibadah. Baca Quran bulan Ramadan enak, nggak ada gangguan kopi sama es teh manis. Coba bulan lain. Bulan lain enakan nongkrong di pinggir jalan daripada di masjid. Enakan nongkrong di warung kopi daripada baca Quran. Bulan lain. Bulan Ramadan, coba-coba nongkrong di pinggir jalan. Kalau nggak banyak paha lewat. Bulan lain, coba. Bulan Ramadan, coba nongkrong di warung kopi. Pakai peci putih, paling malah ngeliatin. Maka dengan kebaikan-kebaikan Ramadan yang tersisa ini, jangan sampai timbul penyesalan nanti di akhirat melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita amalnya Ramadannya luar biasa, tapi kita kosong tiada isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam dan istiqomah kita bisa terus beribadah, wabil khusus di akhir bulan Ramadan, agar keluar dari Ramadan kita pantas mengucapkan minal aidinal faizin, orang yang kembali ke fitrahnya dan mendapat gelar kemenangan karena menang melawan hawa nafsu. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.